Assalamualaikum, kembali lagi di channel Gara Umi Akhtar. Udah lama juga ya Umi nggak update video. Maklum Umi lagi cuti hamil dan cuti lahiran. Alhamdulillah kemarin Umi udah lahiran anak kedua. Alhamdulillah ya bunda-bunda. Kali ini Umi akan bikin video tentang cara menentukan biaya les atau bimbel. Nah, ini berdasarkan banyaknya yang komen di kolom komentar video YouTube Umi sebelumnya. Nanti Umi bikin channel rekomendasi YouTube-nya. Dan juga banyak yang WA, karena di sana pernah Umi cantumkan nomor WA Umi. Jadi banyak yang WA Umi, gimana cara menentukan biaya les di tempat daerah, disesuaikan dengan daerah masing-masing kayak gitu. Nah, jadi kali ini Umi akan mengulas sedikit tips bagaimana cara menentukan biaya les atau bimbel yang sesuai dengan situasi dan kondisi bunda-bunda yang akan membuka les. Oke, ini dia cara menentukan biaya les atau bimbel di tempat atau disesuaikan dengan kondisi kita. Nah, ini Umi buat berdasarkan pengalaman Umi. Yang pertama, kita harus melihat situasi dan kondisi di mana tempat kita membuka bimbel. Nah, di sini yang perlu kita pantau itu yang pertama, ada nggak saingan kita di sana untuk membuka bimbel? Jika ada saingan kita membuka bimbel atau kita membukanya di lokasi ini nih, nah dekat dengan tempat kita membuka itu ada bimbel yang lain. Nah, jadi kita harus menyesuaikan harga dengan bimbel yang ada di dekat kita. Jangan kita terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga hal itu dapat mempengaruhi juga nanti berapa banyak siswa yang akan datang ke tempat les kita. Jadi kita harus melakukan pantau situasi di lingkungan kita itu dulu, kondusif atau tidak kita menerapkan biaya yang cukup tinggi atau rendah, seperti itu. Dan yang kedua itu kita lihat bagaimana ekonomi masyarakat setempat. Nah, jika di tempat bunda-bunda yang akan membuka les atau bimbel di sana misalnya di tengah perkotaan, nah jadi wajarlah kita menerapkan harga yang cukup tinggi karena sebagian besar orang tua yang tinggal di tengah kota itu mereka pendapatannya atau penghasilannya cukup tinggi dan berbeda dengan daerah yang atau kita membuka di agak ke pelosok atau agak ke daerah terpencil. Nah, kita tidak bisa menerapkan harga yang sama, namun kita sesuaikan dengan ekonomi masyarakat setempat. Jadi hal itu juga mempengaruhi ya bunda, itu berdasarkan pengalaman Umi. Karena jika kita tidak sesuaikan dengan ekonomi masyarakat setempat, nah itu masyarakat atau orang tua itu juga berpikir nanti untuk mengikutkan anaknya les di tempat kita atau enggak. Dan yang ketiga itu kita sesuaikan nanti budget dengan biaya guru les kita. Jangan sampai nanti biaya les yang kita anggarkan itu tidak sesuai dengan pengeluaran yang akan kita keluarkan. Misalnya nih biaya les untuk siswa SD itu kita terapkan 100.000. Nah, nanti kita kalikan berapa orang siswa untuk membuka satu kelas itu sehingga bisa terbayar biaya gaji guru gitu. Jadi kita tidak menerapkan sistem yang terlalu tinggi dan juga tidak menerapkan sistem yang terlalu rendah. Nah, kalau Umi di sini, kalau bimbel Umi ya, Umi itu agak ke daerah, nggak di perkotaannya, tapi agak ke daerahnya. Jadi di sini Umi menerapkan harga itu disesuaikan dengan biaya dengan ekonomi orang tuanya. Di sini rata-rata ekonomi orang tua siswa itu adalah menengah ke bawah. Jadi Umi menerapkan harganya itu enggak juga terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, di sini kalau Umi menerapkan satu siswa itu satu bulannya itu biayanya adalah 130.000 untuk siswa SD, dan untuk siswa min itu Umi terapkan 150.000. Tergantung per kelasnya.
Namun biasanya Umi menerapkan harga itu sama dari kelas 1 sampai kelas 6, dan kelas SD-nya itu juga dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi seluruhnya itu mereka bayar biaya 150.000 untuk siswa min dan 130.000 untuk siswa SD. Kenapa Umi bedakan? Karena siswa min itu pelajarannya lebih banyak daripada siswa SD. Jadi kita harus memikirkan juga tenaga kita untuk mengajar yang pelajaran yang sebelumnya, yang ada di kelebihan di siswa min itu gitu, makanya dia kita lebihkan untuk siswa min. Dan seterusnya untuk yang 130.000 itu untuk yang siswa SD itu untuk 4 kali pertemuan 1 minggu. Jadi 1 bulan itu ada 16 kali pertemuan. Dan di sini keunggulan Umi itu menggratiskan untuk konsultasi PR. Di mana konsultasi PR-nya itu Umi lakukan sewaktu jam mengajar. Jadi sebelum menerangkan pelajaran, itu Umi tanya dulu ada PR atau tidak. Jadi jika ada PR, kita bahas PR-nya dulu, baru kita masuk ke pelajaran. Nah, seperti itu sistem di tempat Umi. Dan 1 kali pertemuan itu durasi jamnya itu adalah 1 jam 15 menit atau 75 menit. Nah, di sini Umi juga menerapkan kenapa Umi mengambil 130.000 itu sedikit cerita ya Bunda. Yang 130.000 itu baru Umi naikkan semester ini. Semester sebelumnya Umi hanya mengambil 100.000 per siswa. Hal itu kenapa Umi baru pas awal buka itu biayanya 100.000. Itu Umi mau lihat bagaimana sistem, bagaimana ketertarikan orang-orang di sini untuk pendidikan anak-anaknya. Rupanya alhamdulillah waktu awal buka yang 100.000 per bulan itu lumayan rame ya siswa Umi. Padahal Umi cuma punya 2 kelas dan tenaga pengajarnya cuma Umi sama adik. Jadi 1 semester itu alhamdulillah Umi dapat 40 orang siswa. Yang semester sebelumnya yang tahun 2020 ya, awal 2020 Umi buka waktu itu. Dan jadi di situ Umi melihat ketertarikan orang tua lumayan besar, antusiasnya untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi semester 2 yang tahun setelah itu Umi naikkan. Kan 2020 tuh semester awalnya, semester keduanya baru Umi naikkan. Karena kenapa Umi naikkan? Karena tidak sesuai dengan budget yang akan Umi keluarkan. Misalnya siswa SD ini pelajarannya terlalu banyak sehingga waktunya itu kadang berlebih dari 1 jam 15 menit. Kadang Umi nyampe ngajarnya itu 2 jam kurang 1/4 karena kebanyakan PR, dan kita juga harus ngajar materi di sekolah. Sehingga di situ alasan Umi menaikkan harga lesnya dari 100. Semuanya awalnya itu Umi patok SD sama min itu sama 100.000 karena Umi berpikir waktu awal membuka les dulu tidak ada siswa min yang akan mendaftar. Rupanya kebanyakan dari siswa Umi itu adalah siswa min. Nah, disitulah Umi menerapkan sistem beda harga bimbel untuk siswa SD dan siswa min. Oke, itu pengalaman Umi bagaimana cara menentukan biaya les untuk bunda-bunda yang ingin membuka les atau bimbel. Yang pertama kita lihat situasi dan kondisinya. Yang kedua kita lihat bagaimana ekonomi masyarakat setempat. Dan yang ketiga itu kita harus menganggarkan atau menyesuaikan dengan gaji guru nanti yang akan kita keluarkan. Jadi nggak neko-neko juga ya Bunda. Jika kita menerapkan harga terlalu tinggi, orang juga akan berpikir nanti untuk les atau datang di tempat kita. Karena mereka tidak hanya les ini, mereka juga banyak nanti les yang akan mereka ikuti seperti itu. Jadi terapkan harga yang sesuai standar di daerah tempat kita, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan yang satu hal yang penting,
kita harus survei dulu bimbel di tempat kita, di bimbel yang ada di lokasi tempat tinggal kita, jika ada di sana bimbel. Namun jika tidak ada bimbel di sana, itu Bunda bisa menerapkan patokan harga yang sesuai dengan ekonomi masyarakat setempat. Oke Bunda, itu dia sedikit tips cara menentukan biaya les atau bimbel dari Umi. Semoga bermanfaat. Dan mohon doanya semoga corona segera berlalu, karena hal ini juga mempengaruhi jumlah siswa di tempat Umi, karena lumayan wanti-wanti juga ya, karena takut nanti terpapar virus juga. Semoga bunda-bunda semua yang ingin membuka les atau bimbel itu dimudahkan segalanya dan dimudahkan untuk membuka lesnya. Semoga bermanfaat video Umi kali ini. Kalau ada salah Umi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.